hitung reaksi, tumpuan, dan gambarkan SFD, BMD, dan NFD. Soalnya ini. Nah, di soal itu kan ada P1 sama dengan 20 kN, P2-nya 49 kN. Tapi kita buat dulu jadi ada arah P2Y dan P2X. Nah, ini rumus dapatnya P2Y 29,4, P2X-nya dapat 39,2. Kita asumsikan ada arah VB ke atas, VA ke atas, dan HB ke kiri. Yang pertama kita cari sigma horizontal sama dengan 0. Masukin 39,2 minus HB sama dengan 0. Jadi HB-nya minus 39,2 kN atau HB sama dengan 39,2 kN, tapi arahnya ke kanan. Berarti asumsi kita tadi salah, harusnya HB-nya ke kanan. Habis itu kita cari sigma momen A sama dengan 0. Kita asumsiin berlawanan arus jarum jam itu sama dengan positif. Masukin minus P1 dikali jaraknya 2, minus P2Y dikali jaraknya 6, ditambah VB jaraknya 8. Dapatlah VB sama dengan 27,05 kN, arahnya ke atas. Berarti asumsi kita udah benar. Habis itu sigma momen di B sama dengan 0. Asumsinya masih sama, berlawanan arus jarum jam itu sama dengan positif. Jadi P2Y dikali 2 jaraknya ditambah P1 jaraknya 6 minus VA dikali jaraknya 8 sama dengan 0. Masukin datanya, dapatlah VA sama dengan 22,35 kN, arahnya ke atas. Setelah itu kita lakukan kontrol. Sigma vertikal sama dengan 0. Kita ada VA, VB, minus P1, minus P2Y sama dengan 0. Masukin datanya. Kalau semuanya ini dijumlahin dan hasilnya 0, berarti semuanya sudah oke atau aman. Setelah dikontrol dan hasilnya sudah aman, kita tinjau segmen per segmen. Ini yang pertama segmen 1. Jaraknya X. Kita masukin, tadi kan VA-nya udah ada 22,35 kN ke atas. Terus kita asumsikan Vx-nya ke bawah. Dan ada momen X. Pertama sigma vertikal sama dengan 0. Masukin ada VA dan minus Px sama dengan 0. Dapatlah Px-nya 22,35 kN. Arahnya ke bawah. Habis itu sigma momen X sama dengan 0. Minus VA dikali X jaraknya. Yang ini. Ditambah mx sama dengan 0. Dapatlah mx-nya sama dengan 22,35x. Nah, persamaan ini kita masukin ke dalam tabel di sini. Kita buat misalnya x-nya 0, x-nya 1, dan x-nya 2. Vx-nya tetap sama 22,35. Nah, kalau untuk mx-nya ini tinggal dikaliin. Misalnya waktu 0 dia sama dengan 0. Waktu 1 dia tetap 22,35. Dan waktu x-nya 2 itu tinggal dikali 2. 22,35 kali 2 sama dengan 44,7. Kalau untuk KHX-nya semuanya tetap sama dengan 0. Setelah tinjau segmen 1, kita lakukan tinjau ke segmen 2. Sebenarnya caranya sama, tapi kita segmennya yang berbeda. Tadi kan udah ada VA-nya sama dengan 22,35. Dan kita asumsiin lagi Vx sama dengan arahnya ke bawah. Dan ada momen X. Kita masukin misalnya sigma vertikal sama dengan 0. Itu kan ada VA minus P1 minus Vx sama dengan 0. Setelah dimasukin dapat Vx-nya 2,35 kN, arahnya ke bawah. Setelah itu seperti tadi kita cari sigma momen X sama dengan 0. Setelah dimasukin data dapat persamaannya sama dengan 2,35x ditambah 40. Tadi kan kita udah cari di jarak 0, 1, 2. Sekarang kita cari dari 2 sampai 6. 2 sampai 6. Itu pada saat Vx-nya tuh 2 dan sampai 6 itu Vx-nya tetap sama 2,35. Hx-nya tetap sama juga dengan 0. Mx-nya tinggal kita ikutin persamaan ini. X-nya diganti sesuai dengan jaraknya. Misalnya 2,35, jaraknya tuh X-nya 2, berarti dikali 2 sama dengan 4,7 ditambah 40. Dapatlah 44,7. Dan seterusnya sampai ke X-nya sama dengan 6. Setelah itu kita tinjau di segmen ketiga. Sigma horizontal sama dengan 0.
kita masukin AX-nya sehingga dapat 39,2 kN. Habis itu sigma vertikal sama dengan 0. Ada gaya minus P1, minus P2Y, minus Px plus Va sama dengan 0. Tadi kan udah dapat semua angkanya kecuali Vx dan tinggal masukin sehingga Vx-nya dapatnya 27,05 arahnya ke atas. Habis itu ada sigma momen X sama dengan 0. Sama halnya kayak tadi, kita dapetin persamaan Mx-nya jadinya minus 27,05x ditambah 216,4. Nah, tadi kan udah sampai 6, berarti sekarang X-nya lanjut ke 6, 7, dan 8 karena jaraknya atau panjangnya sampai 8. Kita masukin, kalau Vx sama tetap minus 27,05, Hx-nya sama 39,2, dan untuk Mx-nya sesuai dengan X-nya, misalnya minus 27,05 dikali X-nya 6 ditambah 216,4, hasilnya 54,1. Nah, sampai ke jarak 8 atau X-nya 8 itu caranya sama, cuma diganti angka X-nya. Setelah kita dapat semua data, baru kita bisa gambarin SFD, BMD, dan NFD. Nah, kalau tadi NFD-nya kan di sininya 0. Di sini 0. Terus tiba-tiba ada gaya ke atas itu setinggi 39,2. Habis udah nggak ada lagi gaya, dia ke bawah lagi ke 0 lagi. Tuh, habis itu ada SFD. SFD-nya kan kita buat di titik 0 dulu. Terus dia ada jarak VA-nya ke atas 22,35. Terus sepanjang ini udah nggak ada lagi gaya, dia tetap lurus. Tiba-tiba dia ditekan sama P1 sebanyak 20 kN, sehingga dia turun 20 kN di titik 2,35. Setelah itu di sini dia tetap lurus karena nggak ada beban atau gaya yang menekannya. Habis itu dia ketemu di P2Y. Itu sebanyak dia turun sehingga di titik 27,05. Jadi dia kayak gini. Dan tadi ada garis 0. Nah, di sini kita tinggal tambahin positif, dan negatif. Habis itu BMD sama kayak tadi, BMD kita buat 2 garis 0-nya. Nah, di jarak sini dia di jarak P1 dia ada beban ke bawah sebanyak 44,7, kemudian dia lurus. Kemudian pas di sini, ini lurus. Kemudian di sini dia ada beban lagi 54,1 sesuai data yang udah kita hitung tadi. Jadi dia lurus. Nah, habis itu kan dia nggak ada lagi nih beban atau gaya yang menimpanya. Dia berarti balik lagi ke 0. Dan ini semuanya positif. Oke, aku akan melanjutin ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, teman-teman bisa lihat di layar, ada sebuah soal balok sederhana dengan beban merata dan juga beban tunggal. Pertama-tama yang teman-teman harus lakuin adalah menggambar semua gaya yang bekerja pada balok tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada 50 kN yang bebannya itu miring, maka kita harus mencari beban searah sumbu Y dan searah sumbu X. Dan kita bisa menghitung dengan Pythagoras sederhana yang pada umumnya, yaitu 3:4:5, yaitu 3, karena di sini diketahui bahwa yang searah sumbu Y bernilai 3 dan searah bersumbu X bernilai 4, maka kita tinggal menghitung dengan 3/5 kali 50 sama dengan 30 kN untuk P1Y, dan 4/5 kali 50 sama dengan 40 kN untuk P1X. Nah, di sini aku mengasumsikan bahwa 50 kN ini adalah P1, kemudian 160 kN ini adalah P2, dan 100 kN ini adalah P3. Lalu kita juga nggak boleh lupa untuk menggambarkan semua gaya yang bekerja pada masing-masing tumpuan. Nah, karena di sini tumpuannya adalah hing, maka dia memiliki gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu ada RAX dan RAY. Sedangkan karena di titik B ini tumpuannya adalah roll, maka hanya satu gaya yang bekerja, yaitu RBY.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan. Pertama, aku di sini mau menghitung reaksi tumpuan yang ada di tumpuan A dengan sigma MA, sigma momen pada A yang bernilai 0. Maka kita tinggal masukin semua gaya yang bekerja berdasarkan tumpuan A dengan asumsi bahwa momen itu bekerja searah jarum jam. Maka di situ karena RBY jelas melawan jarum jam, maka dia minus RBY dikali jarak RBY ke titik A, yaitu 8 meter, ditambah 160, karena dia searah jarum jam ya, gaya bekerja, maka dia ditambah. Kemudian dikali jarak dari 160 ini ke titik A, yaitu 6 meter. Kemudian ditambah 30, atau si P1Y ini ke jarak ke titik A, yaitu 2, maka 30 kali 2 ditambah 10, yaitu Q, dikali 4 meter, sejauh beban merata bekerja, dikali 2, yaitu pusat dari beban merata ini, dan kali jaraknya, yaitu jaraknya dari pusat beban merata ini ke titik A. Maka kita dapat menghitung semuanya, yaitu 8 RBY sama dengan 960 ditambah 60 ditambah 80. Maka RBY sama dengan 1100 ditambah 8 sama dengan 137,5 kilonewton. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan langkah yang sama, tapi kali ini kita menggunakan tumpuan B sebagai acuannya. Di sini kita menghitung sigma momen B sama dengan 0, dengan cara yang sama, dengan asumsi yang sama, yaitu momen bekerja searah jarum jam. Kita akan menghitung, di situ ada RAY dikali 8, dikurangin 30 dikali 6, dikurangin 160 dikali 2, dan dikurangin 10 dikali 4, dikali 2, jarak dari tumpuan ini kemudian ke ujung ditambah 4, yaitu jarak dari ujung beban merata ke titik B sama dengan 0. Maka kita lanjutkan menghitung, yaitu 8 RAY sama dengan 180 ditambah 320 ditambah 240. Yaitu kita menemukan bahwa RAY sama dengan 740 dibagi 8 sama dengan 92,5 kilonewton. Nah, lalu langkah selanjutnya kita harus cross-check bahwa semua gaya yang bekerja pada sumbu Y harus bernilai 0. Maka kita masukkan semuanya dengan asumsi gaya yang bekerja ke atas itu positif dan yang ke bawah itu negatif. Maka RAY di sini positif, dikurangin P1Y, dikurangin Q dikali 4, karena beban merata ini bekerja sejauh 4 meter, dikurangin P2, dan ditambah dengan RBY. Mau kita masukkan nilainya dan kemudian kita hitung. Dan di sini kita menemukan bahwa nilainya adalah 0. Berarti sampai sejauh ini baik perhitungan kita maupun langkah kita itu sudah tepat. Maka kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu menggambar SFD. Nah, gimana sih cara menggambar SFD? Di sini teman-teman mulai dari titik A. Di titik A ada gaya yang bekerja, yaitu RAY. Nah, di RAY ini kita ketahui bahwa nilainya 92,5, maka kita menggambar ke atas sejauh 92,5, kemudian turun ke bawah sejauh 20, karena ini berasal dari 10 atau gaya beban merata, Q-nya, sebanyak 2 meter. Maka dia akan dari 92,5 turun sebanyak 20 kilonewton menjadi 72,5. Kemudian di sini ditimpa dengan beban tunggal yaitu 30 kilonewton, maka dia turun sampai 42,5 dan dia turun lagi karena di sini masih ada Q sisanya yaitu 10 kali 2 meter, maka dia turun 20 kilonewton lagi dan ketemulah di titik 22,5. Dari titik 22,5 sampai ke titik D tidak ada gaya yang bekerja, maka dia lurus aja datar biasa. Kemudian di titik D ditimpa dengan gaya sebesar 160 kilonewton, makanya dia turun jauh banget ke bawah. Nah, setelah itu di sini dia juga nggak ada nih gaya yang bekerja, makanya dia lurus aja. Terus di titik B kita tahu bahwa di titik B ada gaya yang bekerja ke atas, yaitu RBY. Nah, RBY di sini diketahui nilainya 137,5 kilonewton. Kita naikin 137,5 kilonewton. Maka kita menemukan dia kembali ke titik 0. Nah, untuk SFD sendiri, gaya yang ada di atas tadi asumsinya adalah positif dan gaya yang bekerja di bawah itu adalah negatif. Maka, di sini gaya yang di atas kita arsir
secara vertikal dan yang di bawah kita arsir secara horizontal untuk menunjukkan bahwa vertikal adalah positif dan horizontal adalah negatif. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar NFD. Untuk mencari NFD, kita harus mengetahui nilai dari balok ini yang bekerja searah sumbu X. Nah, maka kita harus menghitung sigma fx, di mana sama seperti sigma fy, bahwa sigma fx juga harus bernilai 0, dengan asumsi bahwa gaya yang bekerja ke arah kanan adalah positif. Maka kita mengasumsikan bahwa RAX ini positif. Maka RAX dikurangin kemudian 40 kN di sini dari P1 dan dikurangin 100 kN atau P3 sama dengan 0. Maka setelah kita pindah ruas, kita akan menemukan bahwa RAX sama dengan 140 kN ke kanan atau positif. Nah, selanjutnya kita akan menggambar NFD-nya. Nah, di NFD sendiri, untuk gambar yang ada di atas itu adalah gambar yang negatif atau diagram yang negatif, sedangkan yang ke bawah itu yang positif. Nah, karena di sini kita tahu bahwa balok ini memiliki gaya normal yang saling berhimpitan, yaitu RAX yang saling menekan ke dalam, RAX ke arah dalam, dan juga 40 dan 100 yang ke arah dalam, maka dia bernilai negatif. Sebaliknya, jika mereka saling tolak-menolak, maka dia akan bernilai positif. Nah, maka dari itu, karena dia bernilai negatif, kita menggambarnya ke atas. Di sini kita mengetahui bahwa ada sebanyak 140 kN, yaitu milik RAX ke arah atas. Kemudian dari titik A ke titik E, dia nggak ada gaya yang bekerja di arah sumbu X sama sekali. Makanya dia datar aja. Terus di titik E, kita tahu bahwa ada 40 kN yang bekerja, maka dia turun. Dia turun, dan dia ada di nilai 100. Kemudian dia bergerak lagi, dia diam lagi karena tidak ada gaya yang bekerja, sampai di titik D, dia ketemu dengan 100 kN ke arah kiri, makanya dia kembali ke titik 0. Dan NFD-nya pun bisa digambar seperti yang kalian lihat di layar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung momen, yaitu untuk menggambar BMD yang ada di sini. Nah, untuk menghitung BMD, kita harus menghitung momen di masing-masing titik. Di sini kita menyepakati bahwa setiap momen itu bekerja searah jarum jam, dan kita menyepakati bahwa untuk menghitung momen dari masing-masing titik, kita meninjau dari sebelah kiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa momen di A dan momen di B itu sudah pasti 0. Maka kita tinggal mencari momen di E, C, dan juga D. Nah, di E, momen yang bekerja adalah RAY dikali jarak dari RAY ke E, yaitu 2 meter, dikurangin 10 atau beban merata ini, dikali 2 jarak beban merata yang bekerja, dikali 1, yaitu jarak beban terpusat dari beban merata ini ke titik E. Maka ketemulah 165 kN. Nah, kemudian kita bisa mencari di titik C. Sama, di titik C juga kita bisa melihat bahwa ada RAY yang bekerja, kemudian pada titik A ke titik C, kemudian jaraknya 4 meter, kemudian dikurangi dengan 10 atau si beban merata, dikali 4, dikali 2 jarak dari pusat ke titik C, dan dikurangi dari 30 atau P1Y yang berjarak 2 meter dari titik C. Maka kita akan menemukan hasilnya sebesar 230 kN. Nah, di titik D kita juga sama halnya kita menghitung, yaitu dari RAY dikali 6, jarak dari RAY ke titik D, kemudian dari beban merata 10 dikali 4, kemudian jarak dari terpusatnya ke titik D yaitu 4 meter, kemudian dikurangin 30 atau P1Y dikali 4, jaraknya ke titik D, dan kita menemukan hasilnya 275 kN. Nah, maka dari data tersebut kita bisa menggambar BMD-nya. Untuk BMD-nya, kita menaruh titik yang pertama, titik A di 0, titik B di 165, titik E di 165, maaf, kemudian titik C di 230, titik D di 275, dan titik B yang kembali ke 0. Nah, untuk gambar BMD sendiri sifatnya sama kayak NFD.
Di mana ketika dia bernilai positif, dia justru digambar diagramnya ke bawah. Sedangkan jika dia bernilai negatif, maka diagramnya akan ke arah atas. Dan untuk gambarnya sendiri, ketika BMD ini, momen ini, dia ada beban merata, maka dia digambarkan sedikit melengkung atau seperti menggambar lingkaran lah ya, dia sedikit melengkung. Makanya dari titik A ke titik E dia melengkung, pun dari titik E ke titik C dia juga melengkung. Tetapi dari titik C ke titik D, karena dia bebannya hanya beban tunggal dan tidak beban merata, maka dia digambar lurus aja, kayak garis lurus. Maka dia dari titik C ke titik D dia lurus, dan dari titik D ke titik B dia juga kembali lurus. Nah, jadilah sudah selesai, kita sudah menemukan SFD-nya, NFD-nya, dan juga BMD-nya. Semoga membantu. Terima kasih.